Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas 11 IPA 1, mata pelajaran informatika. Kami beranggotakan Muhammad Sofyan Bojanggo, yaitu saya sendiri, Mutia Zahrani, Nadia Agustin, Nimade Dewi Fatmawati, dan Nyimas Naila Mahira. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas submateri 3, yaitu arsitektur dan komputer embedded system. Berikut adalah penjelasannya. Dua jenis arsitektur CPU. Yang pertama, RISC atau Reduced Instruction Set Computer. RISC ini memiliki lebih sedikit variasi instruksi, sehingga programmer harus menulis lebih banyak baris kode untuk menghasilkan program yang sama. Yang kedua, CISC atau Complex Instruction Set Computer. CISC dilengkapi dengan banyak daftar instruksi untuk mempermudah programmer membuat program dengan kode sumber sesingkat mungkin. CISC juga memiliki konverter mikrokode di dalamnya, sehingga membutuhkan lebih banyak siklus mesin saat eksekusi instruksi, sehingga kecepatan CISC relatif lebih lambat daripada RISC. Perbedaan utama antara RISC dengan CISC. Perbedaannya yaitu CPU RISC mengeksekusi perintah lebih cepat daripada CISC karena tidak melalui proses mikrokode. Untuk penjelasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Mutia Zahrani. Materi selanjutnya yaitu tentang arsitektur sistem embedded. Arsitektur sistem embedded merupakan suatu abstraksi dari perangkat embedded dan merupakan hal yang paling penting dalam menghadapi tantangan dalam menyelesaikan suatu sistem baru. Tantangan yang biasa dihadapi ialah yang pertama, mendefinisikan dan mengcapture desain sistem. Yang kedua, keterbatasan biaya. Yang ketiga, menentukan integritas sistem. Yang keempat, bekerja dalam batas-batas fungsi elemen yang tersedia. Yang kelima, marketability dan self-ability. Dan yang keenam adalah persyaratan deterministik seperti ukuran dan berat. Untuk gambar arsitektur embedded sendiri dapat dilihat dalam tayangan berikut ini. Di dalam arsitektur sistem embedded yang pertama terdapat user interface. User interface ini berinteraksi langsung dengan penggunanya. Contohnya itu seperti keyboard dan touchpad. Yang kedua yaitu ASIC atau Application Specific Integrated Circuit. Fungsinya lebih spesifik lagi, contohnya itu seperti motor controller dan data modulation. Yang ketiga yaitu microcontroller, merupakan bagian dari mikroprosesor. Yang keempat yaitu Real-Time Operating System atau RTOS, yang terdiri dari semua software untuk kontrol sistem dan interface pengguna. Yang kelima yaitu User Interface Process. Ini merupakan bagian dari RTOS yang berfungsi untuk menjalankan perangkat lunak. Yang keenam yaitu Controller Process. Fungsinya untuk menjalankan software untuk timing dan kontrol dari berbagai unit pada sistem embedded. Yang ketujuh yaitu Digital Signal Processor atau DSP, merupakan bagian dari mikroprosesor. Yang kedelapan yaitu DSP Assembly Code, merupakan kode untuk DSP yang disimpan dalam memori program. Yang kesembilan yaitu Dual Ported Memory, yaitu data memori yang dapat diakses oleh dua prosesor dalam waktu bersamaan. Yang terakhir yaitu codec, merupakan kompresor atau dekompresor data. Sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nadia Agustin. Jadi sebelumnya tadi teman saya Mutia Zahrani telah menjelaskan tentang arsitektur embedded system. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama arsitektur embedded system. Jadi, di dalam arsitektur embedded system terdapat dua komponen utama. Yang pertama, komponen hardware dan yang kedua, komponen software.
Pada komponen embedded system hardware ini terdapat domain spesifik prosesor seperti microcontroller dan microprosesor. Pada microcontroller terdapat bagian-bagian seperti CPU, memori, bus, dan unit timer. Sedangkan pada mikroprosesor terdapat bagian-bagian seperti register, ALU atau algorithm and logic unit, serta timing and control unit. Untuk komponen embedded system yang kedua, yaitu komponen embedded system software. Tugas utama dari komponen embedded system software bukan untuk transformasi data, tetapi untuk interaksi dengan dunia fisik. Ada 5 sifat embedded system software. Yang pertama, timelines. Pada timelines ini, waktu secara sistematis telah terhubung dengan teori komputasi. RTOS sering memproduksi teks menjadi sebuah bilangan. Proses komputasi memerlukan waktu yang lama, abstraksi yang memungkinkan untuk mengendalikan waktu. Sifat yang kedua yaitu liveness. Pada liveness ini, program tidak boleh berakhir, dan correctness bukan semata-mata untuk menampilkan jawaban yang benar, sehingga perlu memperhatikan hal-hal seperti timing, security, and robustness. Sifat yang ketiga yaitu interfaces. Pada interfaces ini, komponen embedded system software telah berhubungan dengan lingkungan seperti USB, Wi-Fi, Bluetooth, dan lain-lain. Sifat yang keempat yaitu heterogeneity. Pada heterogeneity ini, keberagaman device telah menimbulkan masalah interoperabilitas. Demikianlah tadi penjelasan dari saya. Untuk penjelasan sifat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nimade Dewi Fatmawati. Jadi sebelumnya teman saya Nadia Agustin telah menyampaikan 4 sifat-sifat embedded software. Tadi yang pertama ada timeless, kedua liveness, ketiga interface, dan keempat heterogeneity. Sekarang saya akan menyebutkan sifat-sifat embedded software yang kelima, yaitu ada reactivity. Yang pertama, sistem disebut interaktif apabila bereaksi dengan kecepatannya sendiri atau kecepatan manusia yang mengendalikannya. Yang kedua, sistem disebut transformasional apabila mentransformasikan suatu input data menjadi suatu output data. Misalkan perkalian dua buah matriks. Yang ketiga, sistem disebut reaktif apabila bereaksi secara kontinu dengan lingkungan, selalu bereaksi dengan kecepatan reaksi yang tetap. Materi selanjutnya yaitu embedded computer. Embedded computer adalah sistem komputer yang didesain untuk melakukan fungsi spesifik dan ditanamkan pada suatu sistem yang lebih besar. Yang pertama, pengendalian proses dan robotika. Pengendalian proses adalah penggunaan teknologi informasi untuk memantau dan mengendalikan suatu proses fisik. Fungsi pengendalian proses yaitu yang pertama, mengukur kelembapan dan ketebalan kertas jika melewati sebuah mesin kertas dengan kecepatan ribuan kaki per menit. Yang kedua, menetapkan dan mengendalikan temperatur, tekanan, dan kualitas dalam proses penyulingan minyak, proses petrokimia, pabrik semen, penggilingan baja, reaktor nuklir, dan fasilitas yang terfokus pada produk lainnya. Kemudian, 4 karakteristik dasar atau bagian robot yang harus ada atau harus dimiliki oleh setiap robot. Yang pertama ada sensor. Sensor merupakan peralatan yang berguna untuk mengukur ataupun merasakan sesuatu pada lingkungan di luar robot, layaknya indera pada makhluk hidup, dan memberi laporan hasilnya pada robot. Dengan adanya sensor, robot bisa memiliki suatu pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dan untuk 3 karakteristik dasar atau bagian robot yang harus ada lainnya akan disampaikan oleh teman saya Naila. Sebelumnya, rekan saya Dewi telah menjelaskan salah satu dari 4 karakteristik dasar embedded computer atau robot. Di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan 3 karakteristik dasar lainnya. 2. Sistem kecerdasan. Sistem kecerdasan memproses data masukan yang berupa kejadian atau keadaan yang sedang terjadi dari luar lingkungan.
Sistem ini menghasilkan keluaran yang berupa instruksi atau keputusan untuk tindakan yang harus dilakukan oleh robot. Pada umumnya, sistem ini bekerja seperti otak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk berpikir dan membuat keputusan terhadap tindakan apa yang harus dilakukan pada suatu waktu tertentu. 3. Power atau sumber daya. Sumber tenaga digunakan untuk menggerakkan komponen elektrik dan mekanik yang terpasang. Sumber energi pada robot harus mencakup penyedia tenaga listrik seperti baterai dan pengatur transmisi yang berfungsi mengonversi tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan setiap komponen. Dan yang terakhir adalah peralatan mekanik. Berfungsi untuk membuat robot dapat melakukan suatu tindakan dan berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya seperti roda pada kendaraan bermotor yang berfungsi untuk bergerak, lalu tangan yang berfungsi untuk memegang suatu objek, dan lain-lain. Robot adalah alat mesin yang mungkin memiliki beberapa saraf elektrik yang tersimpan dalam chip semikonduktor yang akan menyalakan sejumlah saklar dan motor. Baiklah, ini semua adalah penjelasan dari materi arsitektur dan embedded system. Dimulai dengan penjelasan 2 jenis CPU oleh Bintang, lalu penjelasan arsitektur embedded system oleh Mutia, dilanjutkan dengan penjelasan embedded system hardware oleh Nadia, lalu penjelasan embedded system software oleh Nadia dan Dewi, dan terakhir penjelasan embedded computer oleh Dewi dan saya, Naila. Sekian penjelasan dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.